وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال إصلاح الفساد بين المسلمين. قال الله تعالى فأصلحوا بين أخويكم. وقال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kajian kita berbicara tentang islahul fasadi bainal muslimina, memperbaiki kerusakan di antara kaum muslimin. Al-islah ini di antara tugas baginda Rasulullah, al-islah baina al-muslimain atau al-islah bainal muslimina, memperbaiki di antara mereka kaum muslimin, atau banyak terkenal al-islah bainal mutakhasimain, memperbaiki di antara orang yang bersengketa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa aslihu baina akhwaykum, perbaikilah di antara saudara-saudara kalian. Artinya perbaiki, jangan sampai di antara saudara-saudara kita itu marah-marah, apalagi sih sampai berkelahi, sampai bunuh-bunuhan. Itu jangan sampai terjadi. Sampai Allah berfirman, fa'aslihu Allah yang langsung membalasnya. Jangan ketika kita nolongin orang, tujuannya mengharapkan pujian dari orang tersebut, atau tujuannya mengharapkan imbalan dari orang tersebut atau dari orang lain. Tidak. Kalau kita menolong orang, berilah karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha menggali, Allah yang Maha mengganjar itu semuanya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dari banyaknya orang yang sedang berbisik-bisik di antara mereka. Obrolan-obrolan mereka itu tidak ada kebaikan. Illa man amara bi shadaqah, kecuali obrolan itu memerintahkan sedekah. Ini khawatir obrolan-obrolan kalau misalnya di antara kaum laki, kaum perempuan, satu teman dengan teman yang lainnya berkumpul, obrolannya itu terkadang nggak jelas atau tidak ada manfaat, kecuali obrolan yang mengarah kepada sedekah, au ma'rufin, atau kebaikan, au islahin bainan nas, atau kebaikan di antara manusia yang ada. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang mengamalkan yang demikian itu karena mengharap ridha-Nya Allah, pasti nanti, ini Allah berfirman, pasti nanti kamilah yang bakal membalas pahala yang banyak. Di sini Allah berfirman menggunakan bahasa fasaufa.
bukan sin. Ketika kita belajar beda antara sin dan saufa. Kalau sin nantinya itu gak lama lagi. Tapi kalau saufa memang agak lama. Fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Kelak nanti kamu bakal memberikan balasan pahala yang banyak. Yang penting percaya dulu. Percaya sama Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah. Balasan bakal tiba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdal." Apakah mau aku berikan kepada kalian sesuatu yang paling istimewa? Bi afdala min darajati salati, yang bahkan lebih istimewa daripada derajat salat. Wasyam, puasa nih, puasa Ramadan misal. Sedekati dan sedekah. Galu bala. Mereka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, gala islahu datil bain. Rasulullah bersabda, memperbaiki di antara orang yang sedang berkecamuk, orang yang dalam keadaan marah, orang yang dalam keadaan berkelahi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus sadaqati islahu dzatil bain. Seafdal sedekah memperbaiki orang yang ada. Kita perbaiki permasalahan yang sedang ruwet di antara mereka. Pada mau berantem, pada main sangka-sangka keburukan, atau perkara-perkara keburukan di antara mereka. Kemudian kita yang mendamaikan. Itu luar biasa. Makanya tadi dikatakan dalam awal kajian kita, tugas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu beliau lakukan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita seorang dai, harus seperti itu. Betul-betul turun ke masyarakat untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Perbaiki di antara mereka. Dan sampai saling gontok-gontokan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa bikadzdzabin man aslaha baina tsnaini." Bukanlah seorang pendusta. Bukanlah seorang pendusta orang yang memperbaiki di antara dua orang yang berperkara. Faqala, sampai baginda Rasulullah bersabda, khairan, bagus, Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, afdhalus sadaqati an tu'ina bijahika la jahlah. Seafdal sedekah engkau menolong dengan kehormatan engkau bagi orang yang tidak punya kehormatan. Tolong orang, berikan orang kemudahan, berikan orang sedekah dengan mahkota yang kau miliki. Artinya mahkota yang kau miliki, derajat yang kau miliki. Engkau punya duit, berarti engkau memiliki duit tersebut untuk menolong orang. Sedekah. Sebelum terlanjur. Orang banyak dalam keadaan sakit dianjurkan untuk sedekah. Nah itu kalau misalnya di antara manfaat banyak bersedekah, baik di antara komunitas yang ada. Makanya orang yang baik, orang yang rutin dia bersedekah walaupun tidak banyak. Bahkan dianjurkan oleh baginda Rasulullah dari kajian yang sudah-sudah, sedekah setiap hari. Apalagi di waktu subuh, di waktu ba'da subuh. Wa 'ala man hajarul muslimi al-muslima akthar min 3 ayyamin mahma ghadiba alaihi haramun. Ketahuilah bahwa meninggalkan muslim dengan muslim yang lain lebih daripada 3 hari, bentuk apapun dia marah, itu hukumnya haram. Kalau enggak saling tegur sapa melebihi dari 3 hari, haram hukumnya. Mau marahnya bagaimanapun enggak boleh. Minimal kalau misalnya kita ketemu, assalamualaikum, afsus salam bainakum. In wajahu wa lam yukallimuhu hatta bisalami illa li'udhrin syar'iyyin.
kakaunil mahjuri. Kecuali kalau misalnya sudah berhadapan, dia tidak mampu untuk berbicara. Udah berhadapan nih, nggak mampu untuk berbicara kepada orang tersebut. Bahkan ngucapin salam aja nggak bisa. Assalamualaikum, Assalamualaikum, misalnya tuh. Itu boleh. Illa di'udrin syar'iyyin, kalau misalnya itu adalah uzur syariat. Kakaunil mahjuri nahwa fasikin. Seperti dia al-mahjur baik nahwa fasikin. Dia ditinggalin orang. Dia ditinggalin orang, yang ninggalin itu orang-orang fasik. Dia ditinggalin orang, dijauhin orang. Yang jauhin itu orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Fasik itu artinya al-kharij an ta'atillah. Orang yang keluar dari taat kepada Allah namanya fasik. Au mubtadi atau orang ahli bid'ah. Fala yahrum, enggak jadi haram. Ahli bid'ah ini orangnya nyalain mulu, bilang bid'ah. Orang ahli bid'ah, bagaimana dia menyatakan kepada orang lain bid'ah sementara dirinya bid'ah? Misalnya ahli bid'ah yang menyatakan bahwa dirinya menyatakan ziarah kubur haram. Dia bid'ah. Kok ziarah kubur haram? Sementara ziarah kubur itu adalah sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ada orang fasik, dia menyatakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam haram. Bagaimana hukumnya haram? Udah jelas dari apa yang ada di dalam perkara maulid. Kemudian dia katakan haram. Boleh dah tuh, enggak usah ngomong sama dia. Sampai salam juga enggak ada masalah. Itu. Wa in kana hajru la yufidu taraf kal fisqa. Andaikan tuh dia menjauhnya enggak ada manfaat, dia tinggalkan kefasikan. Kalau misalnya tuh kira-kira tuh dia meninggalkan orang, atau dia tidak banyak bergaul dengan orang, ya nggak ada manfaatnya kira-kiranya, ya udah tinggalkan bentuk-bentuk kefasikan. Naam, law alima anna hajrahu yahmilu ala ziyadatil fasqi imtana. Andaikan dia tahu bahwa menjauhi orang itu malah tambah fasiknya, itu lebih dilarang. Dia jauhin orang, fasiknya malah tambah. Dia jauhin orang nih, orang itu ahli fisik, ahli fasik, orang nggak benar. Gara-gara dia jauhin, gara-gara dia nggak ngucapin salam, misalnya tuh orang malah tambah nggak benar. Jangan deh, ucapin salam. Kan banyak juga orang, dia nggak benar. Dia udah nggak benar, kemudian kita diemin aja, malah tambah nggak benar. Ya kan, banyak nggak model-model kayak gitu. Orang udah nggak benar, kita tinggalin, malah dia nggak benar. Ucapin salam deh. Mudah-mudahan dengan ucapan salamnya kita, dia tidak-tidaknya kerusakannya berkurang, walaupun nggak menjadi orang benar. Amma law lam yuwajihu fala hurmata. Kalau nggak ketemu ya nggak haram, nggak ngucapin salam, nggak saling ketemu, nggak saling berhadapan, ya nggak ada masalah. Misalnya dia di sana, di satu masjid, sebelah timur, kita sebelah barat misalnya, nggak ngucapin salam itu pun nggak ada masalah. Kita punya teman di baratnya masjid, kita di timurnya masjid, gitu. Dia ahli bid'ah misalnya, nggak ngucapin salam pun nggak ada masalah, kan nggak saling berhadapan. Wain makata sinina, walaupun bertahun-tahun, kan kita juga nggak niat untuk benci sama orang tersebut. Ya, emang dia udah ahli bid'ah, emang orang nggak benar, udah nggak benar misalnya. Kita nggak merasa benci sama dia, cuma kita nggak mau ke rumah dia aja udah. Cuma kita nggak ada perasaan benci, dan emang kita nggak mau ketemu sama dia, walaupun bertahun-tahun. Kama galahul mudabiri, dikatakan oleh Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani, ini sebagaimana telah dikatakan oleh Syekh al-Mudabiri. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyamin
Faman hajarahu fawqa thalathatin faman hajarahu fawqa thalathin famata dakhalan nar. Tidak halal buat setiap muslim, artinya tidak halal berarti haram untuk tidak berkata-kata kepada saudaranya selama 3 hari. Nggak mau ngomong sama saudaranya, sama tetangganya, gara-gara dia marah nggak mau ngomong 3 hari, apalagi sama istri. Ya apalagi sama istri, dia ninggalin obrolan, nggak mau ngomong sama siapapun kalau lebih dari 3 hari. Faman hajarahu fawqa thalathin, barang siapa meninggalkan obrolan, meninggalkan saudaranya selama 3 hari, famata, kemudian dia mati, dakhalan nar, masuk neraka dia. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena hatinya masih dalam keadaan kesel sama orang. Tidak sah orang meninggal dunia sementara matinya benci sama orang, enggak masuk surga. Seberat apapun dia melakukan amal ibadah, tapi naudzubillah min dzalik, dia meninggal masih membawa benci. Kan banyak orang tuh bilang sampai mati gue benci banget sama dia misalnya, ya kan? Sampai mati gue benci banget sama dia. Dia mati nggak masuk surga. Iya dan harus dimaafin. Ini kita ini mau Idul Fitri, udah maafin. Walaupun tuh ada orang jelekin kita, ada orang nipu kita, kita ditipu setipu-tipunya. Maafin, gitu, maafin. Dijelek-jelekin, difitnah dia, maafin, udah maafin. Satu, selain sama Allah, udah maafin, udah, gitu. Jangan ada kata-kata apalagi balas dendam. Itu namanya bukan pemaaf. Sekarang nih saya maafin, tapi nanti lo ya, astagfirullah. Ntar lo ya kalau ketemu sama aja. Itu dendam namanya, dendam kesumat. Fagaulun nazim waggir kabiran bitashdil gaf. Waggir, hormati yang lebih tua dengan tashdid gaf. Ayyujilluhu ayyij'alhu sayyidan 'aziman. Jadi kalau sama orang yang lebih tua, kita jadikan dia sebagai penghulu yang besar. Artinya kehormatan buat kita. Kalau kita punya teman, punya tetangga yang lebih tua umurnya, apalagi yang lebih tua ilmunya. Apalagi yang lebih tua ilmunya, hormati, sayang. Wa gauluhu fatukramu bil bina lil maf'ul, fatukram. Engkau bakal dimuliakan. Kalau engkau sering menghormati yang lebih tua, engkau bakal dimuliakan. Banyak orang mau umur panjang. Hormati yang lebih tua. Mau umur panjang, hormati yang lebih tua. Andaikan umurnya pendek, maka amal ibadahnya panjang di sisi Allah. Dengan keberkahan dia menghormati yang lebih tua. Apalagi yang lebih tua itu adalah gurunya sendiri, orang tuanya. Apalagi bukan cuma sekadar menghormati, agungkan kedua orang tua dan guru, agungkan, masya Allah. Ai in taslahil fasada bainal muslimina fa anta tukramu 'inda Allah taala. Jika engkau memperbaiki kerusakan di antara kaum muslimin yang ada, engkau bakal mulia di sisi Allah. Engkau berada di kampung ini, engkau memperbaiki perangai kaum muslimin. Engkau berada di kampung yang lain, engkau memperbaiki perangai kaum muslimin, engkau mulia. Wahbub linasin ma tuhibbu li nafsika hatta takuna bi jannatin tatana'am. Cintai manusia, masya Allah. Bukan lagi di luar nih, pada malah takbiran di luar, anak-anak kecil. Ya, bukan pada ngaji nih. Abna'uk. Wahbub linasin ma tuhibbu li nafsika. Cintai manusia apa yang kau cintai dalam diri engkau. Kalau kita mau kasih orang, yang benar dong. Jangan tuh kira-kira baju udah kita nggak suka, kita kasih orang, nggak boleh. Kolak
kita udah nggak suka, kasih orang. Kolak atau apapun, kue nastar udah remuk semuanya, kira-kira kita nggak suka, kita baru kasih orang, nggak boleh. Jadi cintai orang sebagaimana engkau cinta terhadap diri engkau. Kalau engkau mau memberi, masih engkau suka gak? Ini baju nih, Masya Allah bagus banget, boleh ngasih ke orang. Tapi kalau misalnya baju menurut kita udah nggak pantas buat kita, kita kasih orang, namanya bukan sedekah. Bisa jadi malah penghinaan kepada orang yang diberi. Gitu misalnya, tuh baju kayaknya udah jelek banget ya. Iya ya Bang Haji, kasih orang deh, astagfirullah. Tuh sorban kira-kira udah jelek ya, iya kasih orang deh, kasih orang. Bukan sedekah namanya. Bukan sedekah, ngasih doang, udah ngasih, nggak ada pahalanya. Jadi kalau kita mau ngasih yang masih kita suka, Baju, Masya Allah, baju beli gamis di mana? Jangan, condetan, mendingan. Kalau Tanah Abang 100, condet 150-an, gitu. Atau yang di tempat khusus apa namanya? Butik. Yang di butik, habis beli dari butik, ada orang minta, kasih. Ini kita punya guru Al-Habib Anis. Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Solo. Habib Anis Solo. Habib Anis Solo datang ke rumah beliau ngasih BHS. Kira-kira zaman beliau tuh BHS udah kira-kira udah 5 juta zaman beliau. Beliau meninggal udah cukup lama. Udah gitu masa-masa belum tua-tua banget lagi. Waduh. Kira-kira masih tahun 90-an lah. 90-an belum krismon itu harga BHS sudah 5 juta. BHS yang dikasih tuh. Kira-kira sekarang berapa? Bisa 30 juta. Kan sebelum krismon. Sebelum krismon ini, Masya Allah. Baru dikasih. Akhirnya tuh baru mau masuk ke rumah. Kan biasa di sisi kuburan yang di Solo, kalau kita ziarah ke Solo, Habib Alwi, anaknya Habib Ali Al-Habsyi, kan di depan-depan banyak tuh tukang minta-minta. Beb, minta dong Beb. Nanti mau dikasih langsung. BHS yang baru dikasih. Kurang lebih harganya tahun 90-an itu 5 juta. Ya sekarang bisa jadi 50 juta. Bukan kita aja yang minta, pasti dikasih langsung. Udah gitu tahu-taunya dipakai tuh sama yang minta, tukang pengemis. Diajak duduk tunggu BHS, duduk di jalanan. La ilaha illallah. Enggak gimana beliau. Enggak bagaimana. Lebih BHS diajak duduk. Kalau gajah duduk diajak duduk penting juga. Emang gajah duduk, apalagi gajah geluduk. Diajak duduk di jalanan. Pantas ini BHS. Aduh. Enggak lama baru lagi mau masuk lagi. Assalamualaikum, tok Beb. Ya. Ini buat antum. Maksudnya satu koper tuh duit. Buat antum ya. Nanti salah kali. Ini orang soleh. Kalau kita kira-kira dikasih satu koper, langsung diambil. Langsung buru-buru masuk ke dalam. Cekrek pintu, Masya Allah. Oh, jangan ente bercanda. Benar Bib, memang buat antum. Masya Allah tuh, Masya Allah. Belum sempat beliau masuk ke rumah, udah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas, tapi ikhlas. Jangan sampai kejadian murid dapat singkong. Yang sering saya kasih tahu, itu dia nggak ikhlas. Itu murid tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tujuan minta balasan dari sang guru.
Asyumbatu sabiatu sab'una mahabbatun nasi ma tuhibbu li nafsika. Cinta orang sebagaimana engkau cinta terhadap diri engkau. Wa an tuhibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika. Engkau cinta orang sebagaimana engkau cinta terhadap diri engkau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman di antara kalian sebelum mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta terhadap dirinya. Jadi kalau kita ngasih kepada orang yang masih kita suka, kita hormatin kepada orang lain betul-betul ikhlas karena Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Suhaimi fi ma'na hadzal hadis. Al-Imam Suhaimi dikatakan oleh Syekh Nawawi dalam arti hadis ini, la yakmulu imanu ahadikum hatta yuhibba likulli akhin walau kafiran min ghairi an yakhussa bi mahabbatihi ahadan duna akhar misla ma yuhibbu an yahsula li nafsihi min at-ta'ati wal mubahati ad-dunyawiyyati bi an taf'ala ma huwa ma tuhibbu anta an yaf'alahu maka wa tu'amilahu bima tuhibbu an yu'amilaka bihi wa tansahu bima tansahu bihi nafsuka wa tahkum lahu bima tuhibbu an yahkum laka bihi wa yahtamil adahu wa takuffa an 'irdihi wa idza ra'aytahu lahu hasanatan adhartaha aw sayatan katamdaha indaha. Artinya hadis ini dikatakan oleh Imam Suhaimi, dikatakan oleh Syekh Nawawi, arti hadis ini, tidak sempurna iman seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya walaupun kafir. Walaupun kafir nih bahkan. Allahu Akbar. Kafir dhimmi. Ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Kafir dhimmi adalah orang-orang kafir yang tinggal di sisi kaum muslimin dan hidup bertetangga dengan kaum muslimin, tidak ada niat buruk kepada sesama muslim. Tidak ada niat buruk kepada orang-orang muslim. Min ghairi an yakhussa bi mahabbati ahadan, tanpa membeda-bedakan cintanya kepada yang lain. Misal ma yuhibbu an yahsula lansi min at-ta'ati, sebagaimana dia cinta dia mendatangkan untuk dirinya itu taat atau perkara dunia. Bi antafa'ala ma huma tuhibbu an yaf'alu maka. Misalnya engkau cinta kepada dia agar dia melakukan kepada engkau, agar dia ngebalas. Jangan. Kalau kita melakukan kebaikan, jangan ngarepin balasan orang. Wa tu'amilahu bima tuhibbu an yu'amilaka bih, dan engkau bermuamalah dengan dia yang engkau cintai agar orang bermuamalah kepada engkau dengan benar. Muamalah aja sama orang. Lillah tabaraka wa ta'ala. Setelah itu dia melakukan kebaikan sama kita, alhamdulillah. Enggak, jangan mengharap. Karena kita melakukan karena Allah. Ini banyak orang dia melakukan kebaikan biar dia baik sama saya. Berarti kan minta balasan. Ya kan? Kita melakukan kebaikan, kita melakukan apa dan sebagainya biar dia melakukan kebaikan kepada dia. Kalau kita melakukan kebaikan kepada bos, agar bos melakukan kebaikan kepada kita, bukan karena Allah berarti. Wa tansahu bima tansahu bihi nafsak, dan tujuan kau nasihati dia sebagaimana engkau nasihati diri engkau. Wa tahkum lahu bima tuhib an yahkum lak. Apakah ketika engkau memberikan hukum sebagaimana engkau suka dia memberikan hukum kepada engkau, artinya kalau misalnya engkau memberikan sesuatu kepada orang, apakah juga agar tujuannya orang memberikan sesuatu kepada kita? Wa yahtamil adahu wa takuffa an irdihi, dan dia biar tidak merusak pada diri kita. Lillah, ikhlaskan semuanya karena Allah. Misalnya kita melakukan kebaikan sama orang jahat, sama preman, biar tujuannya dia baik. Masih benar sebenarnya, tapi bagusnya tinggalin. Kalau kita mau kasih, lillah karena Allah. Kalau kita kasih, lillah tabaraka wa ta'ala. Atau tujuannya engkau biar menjaga kehormatannya. Jangan, udah tetap lillah tabaraka wa ta'ala.
Wa idza ra'aita law hasanatan adharta, kalau engkau mau melihat atau ketika engkau melihat kebaikan saudara engkau, tampilkan. Au sayatan katamtaha, atau kalau engkau melihat keburukan saudara engkau, tutupi udah. Kita bertetangga, kita berteman. Ya, kalau kita ngelihat teman kita baik, Masya Allah, ini orang ahli kebaikan. Ya kan? Tapi kalau misalnya ada tetangga kita buruk, jangan diucapin. Tutupin. Kita jaga. Habis itu kita nasihatin lagi. Bukan artinya kita jaga, kemudian kita nggak nasihatin. Sama aja bohong namanya. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang penuh cinta sayang bakal disayangi oleh Allah. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kita hawanya sayang aja sama orang, Allah sayang sama kita, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Nggak usah takut nggak disayangin sama orang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintai orang yang ada di muka bumi, kalian bakal dicintai orang-orang yang ada di atas langit. Siapa? Malaikat. Malaikat bakal cinta kepada kita. Karena kebanyakan malaikat ada di atas langit. Faqaulun nadhim li nafsika bil alif lil itlaqi lil wazan. Qaulu hatta takun ay hatta bi ma'na kai. Muta'alliqun bi tatana'ama bi ta'ain maftuhatain wa huwa khairun wa huwa khabar takun wal ma'na kay takuna muhassilan lin na'imi fil jannah. Wa khataman nadhim manzumatahu bi dzikril jannati isyaratan ila husnil khitam. Kemudian pengarang mengakhiri kitab ini dengan kata-kata surga, maksudnya biar meninggalnya kita masuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika matlubun minal musannifin, dan itu semuanya sangat-sangat dituntut buat semua pengarang. Khatimatun, kita minta kepada Allah husnul khatimah dalam penutup kitab ini. Ya. Kita baca dengan bahasa Arabnya, tidak mampu untuk diterjemahkan karena waktunya sebentar lagi kita berbuka. Ini biar khatam kitab masih berada di bulan suci Ramadan. Kita ngambil berkahnya Ramadan. Ya, khatam kitab ini berada di Ramadan dan pahalanya pun berlipat ganda di bulan suci Ramadan. Sebagaimana telah tadi kita dengar. Wa khatamal mu'allifu kitabahu bi dzikril jannati isyaratan ila husnil khitami fa inna dzalika matlubun minal musannifin. Thumma inni aradtu an adhkura haditsan jami'an munasiban lima fi hadzal kitabi wa huwa hadza. An Mujahidin an Salman radhiyallahu ta'ala anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man hafidha an ala ummati hadhil arba'in haditsan dakhala al-jannah. وحشره الله تعالى مع الأنبياء والعلماء يوم القيامة فقلنا يا رسول الله أي الأربعين حديثا فقال عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والبعث بعد الموت وبالقدر خير وشر من الله تعالى وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة بإسباغ الوضوء لوقتها بتمام ركوعها وسجودها وتؤدي الزكاة بحقها وتصوم شهر رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وتصلي 12 ركعة في كل يوم وليلة وهي سنتي وثلاث ركعات وترا لا تتركها ولا تشرك بالله شيئا ولا تعصي والديك ولا تأكل مال اليتيم ولا تأكل الربا ولا تشرب الخمر ولا تحلف بالله كاذبا ولا تجهل شهادة الزور على أحد قريب أو بعيد ولا تعمل بالهوى ولا تغتب أخاك ولا تقع فيه من خلفه ولا من قدامه ولا تقذف في المحصنة ولا تقول لأخيك يا مرائي فيحبط عملك ولا تلعب ولا تلهو مع لاهين ولا تقل للقصير يا قصير تريد بذلك عيبه ولا تسخر من أحد من الناس ولا تأمن من عقاب الله تعالى
ولا تمشي بالنميمة بين الإخوان وتشكر الله على كل نعمة أنعم بها عليك وتصبر عند البلاء والمصيبة ولا تقمط من رحمة الله وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا تطلب سخط الرب برضا المخلوقين ولا تأثر الدنيا على الآخرة وإذا سألك أخوك المسلم بما عندك فلا تبخل عليه وانظر في أمر دينك إلى من فوقك وفي أمر دنياك إلى من هو دونك ولا تكذب ولا تخالط السلطان ودع الباطل ولا تأخذ به وإذا سمعت حقا فلا تكتمه وأدب أهلك وولدك بما ينفعهم عند الله ويقربهم إليه وأحسن إلى جيرانك ولا تقطع أقاربك وذوي رحمك وصلهم ولا تلعن أحدا من خلق الله وأكثر التسبيح والتهليل والتحميد والتذكير ولا تدع قراءة القرآن عن كل حال إلا أن تكون جنبا ولا تدع حضور الجمعة ولا الجماعة والعيدين وانظر كل ما لم ترضى أن يقال لك أو يصنع بك فلا ترضى به لأحد ولا تصنعه به. قال سلمان رضي الله عنه قلت يا رسول الله ما ثواب هذه ال40 حديثا قال عليه الصلاة والسلام والذي بعثني بالحق نبيا إن الله تعالى يحشر يوم القيامة مع الأنبياء والعلماء ومن تعلم هذه ال40 حديثا وعلمها الناس كان ذلك خيرا له من أن يعطى الدنيا وما فيها. انتهى. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي أي من نقل إليهم بطريق تخريج والإسناد وإن لم يحفظ اللفظ ولم يعرف المعنى إذ به يحصل اتفاع المسلمين بخلاف حفظ ما لم ينقل إليهم كذا نقل عن العزيز. ثم المراد بقوله صلى الله عليه وسلم وتصلي 12 ركعة في كل يوم وليلة ما بينه النسائي عن أم حبيبة رضي الله عنها وهو 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان قبل صلاة العشاء. ثم زاد الشيخ عبد المنعم بيتا واحدا في صلاة رجاء القبول فقال ثم الصلاة على النبي محمد والآل والصحب الذين يحشموا. وختم المؤلف بذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم رجاء البركة لقوله صلى الله عليه وصحبه وسلم لو أن عبدا جاء يوم القيامة بحسنات أهل الدنيا ولم يكن فيها الصلاة علي ردت عليه ولم تقبل. وقال علي بن أبي طالب من صلى على محمد وعلى آل محمد 100 مرة قضى الله تعالى له 100 حاجة. وفي الحديث معرفة آل محمد براءة من النار وحب آل محمد جواز على الصراط والولاية لآل محمد أمان من العذاب. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يرزقنا العلم وعمله والموت على دين الإسلام ودخول السلام آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله
نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نشهد جنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو